Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ibu Cici Wahyu Kurniati. Saya guru dari SMK Negeri 2 Tegalsari. Di sebelah saya ada Bapak Andri Susanto. Begitupun beliau juga guru dari SMK Negeri 2 Tegalsari. Nah, Bapak Andri di sini adalah rekan sejawat saya di lembaga SMK Negeri 2 Tegalsari. Jadi sebelumnya pun saya juga memperkenalkan bahwa kami adalah guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Nah, proses kali ini yang akan kami lakukan adalah proses coaching untuk supervisi akademik. Jadi saya di sini selaku observer dan Bapak Andri selaku guru yang akan diamati di dalam kelas. Baiklah, proses coaching akan kami mulai. Baik Bapak Andri, sebelumnya mohon maaf ya Pak sudah mengganggu waktunya panjenengan. Siap. Apakah mengganggu Pak? Tidak. Nah, di sini Pak Andri, saya akan mengamati proses pembelajaran Bapak di dalam kelas. Begitu ya Pak ya? Okay. Saya selaku observer dan jenengan adalah guru yang diamati. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak ini selaku guru pengampu mata pelajaran apa Pak? Nah, kebetulan kita di SMK, jadi saya lebih fokus ke jurusan atau bidang keahlian DPIB atau arsitektur. Nah, sedangkan mapel yang saya ampu adalah APLPIG atau kepanjangan dari aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Nah, mapel ini khusus pembelajaran untuk anak-anak yang sifatnya itu belajar menggambar dengan perangkat lunak, dengan komputer, media komputer seperti itu. Okay. Ya. Kalau untuk Bapak Andri sendiri mengampu kelas berapa Pak? Saya mengampu di kelas 11 dan 12 seperti itu. Okay. Begitu ya Pak ya. Nah, ini nanti kalau untuk kegiatan yang saya amati, kegiatan Bapak mengajar di kelas, ini fokusnya ke materi apa Pak untuk besok itu Pak? Ini kan kita mendekati atau sedang menjelang suasana Idul Fitri ya, jadi kita ada cuti Lebaran dan libur Idul Fitri. Berdasarkan kalender akademik nanti pada posisi kita masuk di minggu pertama Mei atau minggu kedua itu nanti kita memasuki pada muara materi tentang menggambar dengan perangkat lunak dengan tema yang khusus 2 dimensi seperti itu. Gitu, baik. Iya. Untuk pelaksanaannya itu di kelas apa Pak? Besok itu Pak? Jadi kecenderungan kalau ini anak-anak kelas 12 sudah hampir purna gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke anak-anak yang kelas 11 seperti itu. Kelas 11. Betul. Untuk proses pembelajaran apakah Pak Andri ada persiapan? Persiapan apa Pak untuk melaksanakan pembelajarannya tersebut? Kalau dari ragam kita di awal kegiatan semester pembelajaran tentu RPP ya yang kita siapkan. Nanti mendekati realisasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran ya beberapa item seperti yang pasti kita menggunakan perangkat. Jadi pembelajarannya tidak di kelas tapi di dalam sebuah laboratorium komputer seperti itu. Nah, nanti media yang kita gunakan tentunya ada ya perangkat LCD, baik LCD proyektor atau screen-nya atau ada televisi besar yang bisa kita pakai untuk sebagai layar pemandu anak-anak. Jadi sebagai medianya itu. Begitu ya Pak ya? Betul. Iya. Untuk pembelajarannya besok itu tujuan pembelajarannya apa Pak? Jadi nanti untuk pertemuan yang mendatang ini materi kita masuk pada pembelajaran yang sifatnya itu pengenalan toolbar atau icon-icon untuk menggambar. Nah, software yang kita gunakan nanti untuk kegiatan anak-anak ini Autodesk AutoCAD. Untuk versinya kita ambil versi 2021 seperti itu. Iya. Itu tujuannya ya Pak ya. Iya. Nah, ketika proses pembelajarannya Pak, nanti aspek atau area pengembangannya selama proses pembelajarannya itu pengembangannya bagaimana Pak? Nah, nanti untuk kegiatan pembelajaran secara runut ya nanti kita selingi Bu. Jadi saya memaparkan atau mendemonstrasikan tentang penerapan daripada toolbar di aplikasi perangkat lunak ini. Yang kemudiannya kita selingi biasanya ini saya dalam pembelajaran itu kita selingi dengan video-video motivasi yang saya ambil dari kanal YouTube.
Nah, ini supaya apa ya, anak-anak itu tidak sekedar mengembangkan keterampilan saja, akan tetapi memiliki jiwa entrepreneur. Jadi terapan apa yang didapat daripada kegiatan pembelajaran, keterampilan yang didapat nanti itu muaranya ke depan pasca SMK itu dimanfaatkan untuk apa. Jadi seperti itu. Yang berikutnya nanti khusus untuk pembelajaran ini nanti dalam ranah pengenalan toolbar nanti ada kegiatan yang namanya anak-anak itu mengaplikasikan apa yang sudah saya ajarkan. Jadi nanti ada beberapa item di mana anak-anak itu saya bebaskan, saya izinkan untuk berselancar di dunia maya. Nah, jadi kita membuat sebuah produk nanti. Jadi produk hasilnya itu sebuah gambar perangkat lunak, tapi ya karena ini tatarannya masih di awal tentunya sifatnya masih sederhana seperti itu. Iya, Gitu. berarti nanti fokusnya ya proses pembelajarannya tetap di dalam kelas gitu ya Pak ya? Di laboratorium. Iya, di laboratorium. Betul. Khususnya laboratorium DPIB. Betul. Iya. Nah, ketika proses pembelajaran Pak, nanti strateginya ada nggak Pak yang diterapkan selama proses pembelajaran? Jadi gini, kita kan cenderung mengenai hasil, Bu. Jadi kalau produk yang kita hasilkan dari khususnya mapel APLPIG ini, nanti anak-anak itu membuat sebuah karya. Jadi kalau dalam level-level awal seperti ini, dengan area pengembangan membuat sebuah denah rumah sederhana, anak-anak tadi kan saya sebutkan di awal bisa berselancar di dunia maya untuk mencari literasi. Berikut kejelasan sumbernya. Nah, kemudian anak-anak membuat produk ini nanti lebih spesifik ke diferensiasi produk. Jadi antara si A, si B, si C ini tentunya tidak akan sama hasilnya. Karena dari hasil berselancar ini nanti anak-anak harus fokus dari beberapa literasi dari dunia maya yang didapat. Anak-anak saya minta untuk satu yang dijadikan sebagai proyek yang akan dikerjakan. Nah, di mana produk ini ya tentunya via pembelajaran nanti ya tidak boleh sama antar anak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi copy paste ini sangat kita hindari. Jadi anak-anak harus betul-betul tahu tentang toolbarnya, kegunaannya, berikutnya pengaplikasiannya sampai dengan hasil output daripada buah yang dikerjakan anak-anak. Iya. Seperti itu, Bu. Berarti terkait copy paste tadi ya Pak ya. Copy paste itu nanti kan menghindari copy paste dari produk yang akan yang dikerjakan oleh siswa itu tadi. Betul. Nah, selama proses pembelajaran nih Pak, karena ini pada dasarnya kan sudah memanfaatkan teknologi ya Pak ya. Ada nggak Pak kendalanya selama proses pembelajaran dengan penerapan, apalagi ini perangkat lunak ya Pak ya tadi ini? Apakah ada kesulitan Pak? Kendalanya bagaimana Pak di dalam kelas? Secara prinsip kalau kendala tidak ada ya. Jadi saya bilang tidak ada itu maksudnya begini. Anak-anak kan saya bebaskan untuk berselancar. Jadi dari hal konten atau isi yang didapat anak-anak dari dunia maya ini, anak-anak kemudian mencari beberapa literasi. Kemudian saya bebaskan untuk memilih salah satu dari beberapa literasi yang diambil anak-anak dari dunia maya. Jadi saya rasa jiwa atau minat anak-anak untuk penyelesaian tugas ini pasti relevan. Karena dari denah rumah A, denah rumah B, rumah C ini anak-anak memiliki kecenderungan kesenangan. Iya. Dari unsur minat dan kesenangan tadi beberapa yang sudah lalu dan ini pun saya yakin anak-anak pasti memiliki kecenderungan semangat untuk mengerjakan. Nah, proses ini nanti kalau Bu Cici nyampaikan kalau di kita nanti dalam kegiatan praktikum ini biasanya ada 2 fase pertemuan. Jadi yang pertama nanti kita menyampaikan teori, kemudian penjelasan tentang tugas dan pengerjaan tugas awal. Pertemuan lanjutan biasanya kita fokus dalam membuat produknya tadi. Berarti memang beberapa pertemuan ya Pak ya? Ya, 2 bisa 3 kali pertemuan produk itu bisa didapat. Jadi tidak seperti mungkin mapel-mapel adaptif normatif pada umumnya kalau kita di bidang kejuruan. Jadi butuh proses yang cukup lama lah kayak gitu. Begitu, baik. Begini Pak, nanti kedepannya kan saya akan memasuki kelasnya Bapak ya, ketika di dalam lab tadi. Nah ini pelaksanaannya kapan Pak?
proses yang akan dilaksanakan ini Pak, pembelajarannya? Oke. Atas ini ya, apa kalender atau timing schedule yang dikeluarkan oleh kurikulum sekolah itu kita nanti di minggu pertama bulan Mei pasca Idul Fitri ini kita masuk nanti insya Allah di hari Kamis mapel saya biasanya. Monggo nanti kalau Bu Cici berkenan masuk mulai jam awal sampai jam akhir biasanya kalau saya seperti itu. Iya. Berapa jam Pak? Kurang lebih di awal bisa jadi 6 atau 8 nanti. Iya, kayak karena gitu. memang jurusan ya Pak ya. Kompetensi keterampilan. Iya. Jadi dengan waktu yang lama diharapkan kan nanti kompetensi yang disampaikan dapat diserap oleh siswa dengan jumlah jam yang cukup lama itu tadi. Betul. Baik Pak Andri. Pak Andri, cukup sekian yang dapat saya tanya kepada Bapak terkait nanti yang akan saya amati selama proses pembelajaran di kelasnya Pak Andri gitu. Siap. Okay. Baiklah, Bapak mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya jenengan. Bapak sudah menyempatkan hadir untuk saya tanya terkait proses pembelajaran yang akan Bapak kembangkan di dalam kelas. Okay. Siap, sama-sama. Okay. Baiklah, cukup itu yang dapat saya sampaikan proses pra observasi untuk coaching supervisi akademik, di mana saya menjadi observer dan Pak Andri selaku guru yang saya amati. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi menggambar perangkat lunak, yaitu AutoCAD, di mana fungsi daripada aplikasi ini menjadikan bagi kita untuk penggambaran yang sifatnya dua dimensi. Jadi nanti untuk penggambaran yang menggunakan metode tiga dimensi, nanti kita menggunakan aplikasi yang lain. Di depan yang akan kita terapkan yaitu aplikasi SketchUp. Oke, mas-mas semuanya, mengawali kegiatan saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Mas Ahmad Nurdin. Mas Agas, Mas Aldu, Mbak Anita, Mas Bagus, Mas Sandra, Mas Buta, Mas Eki, Mas Fadila, Mas Farel, Mas Primas, Mbak Fitri, Mas Yanto, Mas Ila, Mbak Karisma, Mas Akil, Mas Sabikul, Mas Muhakim, Mas Airin, Mas Ismanto, Mas Rizky, Mas Farid,
Mas Andi Almarhum, Mas Noval, Mas Rafael, Mas Raul, Mas Rifki, Mbak Rin, Mas Rizal, Mas Saputra, Mbak Zalfa, Mas Zul, Inga, oke, untuk mengawali setelah saya Raul Silano mana? kas, Raul Silano mana? kepala suku silakan dipimpin bersama dengan silakan. Mulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, jadi ya, saya akan nyampaikan ini mas, apa? Nanti materi kita fokus pada pertemuan ini aplikasi tentang tampilan muka, tampilan AutoCAD yang mana visinya untuk menggambar koordinasi. Di sini banyak ragam toolbar. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang apa fungsi dari masing-masing ikon atau toolbar yang ada dalam aplikasi ini, saya akan sedikit memberikan sebuah review mas, atau benda apa yang pernah dibuat oleh aplikasi ini. Ini sebuah gambar perkantoran. Kalau dilihat sepintas, jadi ya, gambarnya kan kecil-kecil pak. Tapi kalau kita lihat zoom, kalau kita besar dari gambarnya akan gede. Ya, ini masing-masing orang akan kelihatan. Ini berikut perabotnya mas. Maksudnya apa? Gambar yang dibuat oleh aplikasi AutoCAD ini statis. Jadi ukurannya berapa, modular yang kita masukkan ukurannya berapa, kita akan lihat di sini. Makanya akan tertata sedemikian rupa ini. Ini contohnya, seperti contoh ini mas. Jadi daripada apa yang dibuat ini ada ragam. Garisnya warna-warni, nanti ada pengaturannya. Kayak pink, kuning, green, red, merah ya, atau magenta. Dan nanti di sini ada pengaturan namanya layer untuk membuat kita biar jadi dalam menggambar sebuah benda kerja. Jadi dibuat warna-warni. Ini memudahkan kita untuk membedakan fungsi daripada masing-masing garis. Seperti itu. Nah, ini contoh yang ini bentuknya besar mas. Ini bentuk besar. Yang saya contohkan ini juga dengan lantai dasar atau modeling lantai dari suatu gedung perkantoran. Saya ambil struktur yang lebih sederhana karena ini fungsi yang lebih kompleks atau bangunan yang sangat besar saya contohkan. Kemudian saya ilustrasikan sebuah gambar yang mungkin sifatnya jauh lebih sederhana. Ini tampilannya kita rubah lagi. Kalau tadi satu layar penuh itu kita gunakan sebagai preview untuk satu medan gambar, area gambar. Akan tetapi tampilan ini atau drawing area dalam area gambar ini bisa kita pilih menjadi beberapa macam. Bisa macam-macam atau dalam kesempatan ini menjadi 3 macam. Jadi ada zona, ada tampilan square ini untuk gambar 3D, kemudian ini. Nah ini ada sedikit tampilan 3D yang ada di sini. Tapi fokus kita dalam materi ini ya gambar tentang dua dimensi. Oke mas Mbak, sebelumnya daripada review tentang materi yang saya sampaikan, saya ingin mengajak semua untuk melihat sesuatu yang agak beda. Nah, sekarang mungkin di antara mereka ada yang ingin menyampaikan sesuatu mas? Ada? Ingin cerita? Ada mas? Ada enggak? Ya cerita aja dong. Bilang saya. Maksudnya pengalaman Anda. Kalau enggak, sebelum saya akan menyampaikan sesuatu yang terbaik bagi kita semua ya. Perhatikan mas, ini perkawali ya. Anda perhatikan.
dengan menciptakan manusia dengan berbagai karakteristik yang berbeda dan semua Kita tonton baik-baik apa yang ada dalam tayangan video. dikembangkan pada kisah inspiratif dari sebuah buku yang berjudul Public Speaking Master. Nah, penasaran seperti apa kisahnya dan pelajaran apa yang terkandung dalam kisah tersebut? Mari kita simak setelah yang satu ini. Ini pasti sumbernya saya ambil dari celah ini. Terus di channel YouTube kita bisa browsing banyak Sekarang ada seorang profesor yang ingin melakukan penelitian di sebuah hutan yang bermakan aset dan laut. Sang profesor mengambil jasa dengan perahu untuk sampai pada hutan yang dituju. Setelah sampai di hutan, tiba-tiba hampir profesor tidak ya kita diskusi bareng dari hasil profesor berkata, tukang perahu, paparan video ini. menjadi rugi. Tukang perahu menjawab, tidak apa-apa, saya tidak mengerti apa itu rugi. Sang profesor berkata, berarti Anda tahu 30% Saya sebenarnya startkan dulu Mas Eva. Selang beberapa waktu, sang profesor bertanya lagi, tukang perahu, apakah Anda tahu tentang ilmu hutan? Sang perahu menjawab, saya tidak pernah belajar tentang hal itu, Pak. Sang profesor berkata lagi, wah, Anda kehilangan 30% lagi dari hidup Anda karena tidak pernah belajar ilmu hutan. Perahu terus melayu dan profesor bertanya sekali lagi kepada si tukang perahu, tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geografi? Dengan rasa malu dan kepala tertunduk, menjawablah si tukang perahu tersebut, saya tidak mengetahui apa itu geografi, Pak Profesor. Sang profesor berkata, berarti Anda sudah kehilangan 90% dari kemampuan hidup Anda karena tidak pernah belajar ilmu seperti itu. Dari tetangga sore, angin bertiup makin kencang dan kedap laut menjadi semakin deras dan menerpa perahu tersebut. Akhirnya perahu itu berlandai. Dalam kondisi mereka berpakaian perahu yang terkendali, si tukang perahu minta izin kepada sang profesor untuk mengajukan satu pertanyaan, dan profesor pun setuju. Si tukang perahu bertanya, Pak Tuan Profesor, apakah Anda pernah belajar berenang? Berenang. Sang profesor menjawab, saya tidak pernah belajar berenang, Pak Tukang Perahu. Sambil berenang dan bergaya keras, tukang perahu berkata, Pak Profesor, Anda akan kehilangan 100% hidup Anda karena tidak pernah belajar berenang. Nah, saudara, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita sang profesor dan tukang perahu adalah kita tidak boleh merasa sombong dengan ilmu yang sudah kita miliki, karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda dan tentunya pelajaran hidup yang dilalui pun pasti berbeda. Perlukannya bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan pasti memiliki kemampuan dan badannya masing-masing. Misalnya seorang presiden negara belum tentu bisa menjalankan tugas pengetahuan, atau seorang pengusaha belum tentu bisa bertani dan sebagainya. Seorang yang pandai bertani belum tentu bisa berbisnis. Ini semua bukan perbedaan, tetapi ini adalah keanekaragaman. Karena yang mana yang satu mengetahui yang lain. Sangat besar jika kita atau seseorang yang merasa kita dalam suatu ilmu dan merendahkan orang lain. Oke saudara, semoga cerita sang profesor dan tukang perahu bermanfaat bagi kita agar kita menjadi manusia yang lebih bijak dalam kehidupan hidup. Ikuti terus video dari Celaka, inspirasi dan share kepada siapa yang mikirmu. Oke Mas semuanya ya. Jadi 10 menit tentang ini. Ada yang mau bercerita Mas? Merespon menanggapi? Ada? Dari sedikit gambaran tentang video pendek yang baru saja kita saksikan. Mana enggak? Yang ingin cerita? Sudah. Salah satu silakan.
Nah, saya akan mengambil situ yang lebih kecil tentang kompetensi apa yang Anda pelajari khususnya tentang kan? Jadi dalam kompetensi menggambar dengan perangkat lunak yang berdimensi ini, bagi Anda yang bisa menggambar, bagi Anda yang bisa menggambar, otomatis bisa membaca gambar. Paham ya? Yang bisa menggambar pasti bisa membaca gambar. Yang bisa membaca gambar belum tentu bisa menggambar. Contoh, mandor di lapangan itu belum tentu bisa menggambar. Kanan kiri Anda misal ada profesinya mandor atau pabrikan lah. Tapi beliau tahu, oh lebarnya cm ini 80 cm, tingginya 2 meter, itu tahu beliau. Tapi beliau tidak bisa gambar, tapi membaca gambar bisa. Nah ini rangkaian lah. Terus apakah orang yang bisa membaca gambar, orang yang bisa menggambar, kemudian bisa ngadu luluh lah? Ya. Saya bisa gambar, saya bisa membaca gambar, saya bisa ngadu luluh lah. Tapi yang masalah apa dilakukan begini kan tidak juga. Jadi seperti rangkaian sebuah video yang tadi di momen-momen akhir tadi itu disampaikan orang yang insinyur tadi membutuhkan seorang tukang dan yang lain. Kemudian ada marketing. Kenapa? Dari semua disiplin ilmu yang kita lakukan atau yang kita dapatkan nanti belum tentu semuanya itu akan terakumulasi atau dengan amalkan. Tapi siapa kita sedang menggayuh atau menimba ilmu, ya sebanyak mungkin ya kita dapatkan dengan kompetensi mata pelajaran yang sedang diajarkan seperti itu. Mengenai pengamalannya, banyak. Anda yang bisa menggambar nanti dikonsultasi. Anda yang bisa membaca gambar, ya tentunya nanti bisa di pengawasan. Anda yang terampil dalam melakukan sebuah kegiatan, bisa jadi ya mantul, jangan tukang lah. Apalagi di bawahnya Pak Tukang, profesi di bidang kita, bahwa Pak Tukang itu ahli. Jangan sampai ke situ, ada sekolah. Karena tidak butuh kompetensi. Yang penting mak sehat, badan sehat, normal, ya saya rasa bisa melakukan pekerjaan. Kalau sulit, kalau tukang butuh keterampilan masih ya, kamera dan yang lain. Kalau mandor atau kepala tukang belum tentu bekerja berat, tinggal mengarahkan saja. Syaratnya minimal bisa membacakan. Seperti itu mas. Nah, dari ragam kompetensi ini mas, itu daripada tampilan muka AutoCAD itu terbagi dari banyak item atau toolbar ya. Jadi seperti lainnya dengan belajar Microsoft Office, khususnya Microsoft Word, itu banyak ikon-ikon atau toolbar-toolbar yang memiliki fungsinya masing-masing. Sama. Jadi dalam ranah gambar ini, bidang kita itu terbagi menjadi 3 kategori untuk penggambaran 2D, yaitu ada yang toolbar, kelompok toolbar bikin lingkaran, bikin kotak, dan dalam aplikasi ini didefinisikan dengan bahasa Inggris. Jadi kompetensi Anda SMP atau kalau bahasa Inggrisnya bagus, tentu akan membantu atau sangat membantu Anda untuk memahami aplikasi ini. Jadi semuanya perintah untuk membuat garis itu line. Jadi simbol atau toolbarnya seperti ini mas. Nanti kalau kita biarkan mouse atau cursor kita arahkan ke dalam sebuah toolbar, nanti akan muncul tutorial atau petunjuk penggunaannya dan namanya. Jadi namanya ini line. Ada fungsinya untuk membuat garis. Ini semua keterangannya pakai bahasa Inggris. Ini titik 1, titik 2, titik 3 bahkan terbentuk sebuah garis yang warnanya merah. Seperti itu. Jadi ini sampelnya. Berikutnya ada banyak benda yang lain. Ini ada circle, ada scope, ada rectangle, ellipse dan teman-temannya. Ini kategori untuk membuat gambar. Berikutnya ada kelompok lagi yang fungsinya sebagai modify atau memodifikasi. Jadi kalau kita lihat gambar yang sudah ada tadi, contohkan ini mas, gambar rumah sederhana ini belum ada dimensinya ini.
kalau kita cermati dalam sebuah gambar sederhana ini Mas, dengan lima ya, ini bentuk dengannya. Ini dikombinasi, ada yang kotak, ada yang persegi panjang, ada yang kotak kecil. Ini banyak ragam. Maka dalam membuat sebuah kotak atau garis-garis ini butuh pulbar atau kelompok-kelompok icon. Ini yang fungsinya untuk memodifikasi. Misal apa? Di sini ada perintah untuk ini, kalau kita arahkan mouse-nya namanya nanti berubah menjadi move. Move ini untuk memindah objek. Jadi objek di sini, ini dipindah di sini gambarannya. Namanya pindah move. Oke. Terus berikutnya ada perintah namanya copy. Kalau move tadi memindah objek seperti definisinya dalam bahasa Inggris, semuanya move itu pindah atau bergerak. Sedangkan copy itu menggandakan. Copy ya. Ini copy. Jadi menggandakan sebuah objek. Ini di copy sini atau ini di copy sini. Menggandakan, tapi objek aslinya tidak jelas. Dan ada yang lain banyak di sini, ada mirror, ada scale. Banyak di sini. Nah, nanti kita pelajari lebih detail dalam kesempatan yang lain. Nah, berikutnya ini ada kelompok yang ketiga, tapi ada kelompok untuk menggambar, draw, modify. Kemudian ada kelompok yang ketiga yaitu annotation atau dimension. Jadi ini memberikan sebuah keterangan-keterangan. Versi yang lama atau yang seri-seri lama ini dimension namanya. Jadi kelompok untuk memberikan sebuah ukuran panjang, ukuran lebar, ukuran sudut, diantaranya itu. Nah, dalam perkembangannya di sini ada ragam yang lain, misalkan annotation, jadi memberikan sebuah keterangan. Keterangan itu bisa teks, burung katakan kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, itu ada keterangan-keterangan dengan menambahkan sebuah teks atau huruf dalam gambar kerja yang kita buat. Dan juga adanya dimension atau keterangan panjang dan lebar. Seperti itu Pak. Jadi itu Mas yang apa? Yang banyak difungsikan daripada ragam kelompok pulbar tadi. Berikutnya Mas, ini seperti yang saya sampaikan, kalau dalam contoh yang ini, semakin kompleks sebuah gambar, maksudnya kompleks itu bentuk yang digambar itu semakin besar, tentunya banyak bagian-bagian, banyak segmen-segmen. Nah, maka dari itu semakin ini bentuk yang kita gambar semakin besar atau aksesoris yang ada yang kita cantumkan dalam sebuah gambar semakin banyak, kita bedakan dengan pewarnaan warna-warna. Supaya apa ya? Supaya tidak jenuh pertama. Supaya mata Anda tidak monoton. Hitam putih, warna. Ya. Jadi di sini aplikasi ini menyediakan sampling sesuatu yang tidak membuat mata kita jenuh atau rusak dalam waktu yang berpanjang. Makanya ada warna-warni. Fungsinya yang lain dari pewarnaan yang ada ini, ya kita bisa membedakan. Oh, kalau warnanya pink, warna pink ini menimbulkan kursi bisa. Jadi warna pink ini harus kursi. Misal warna magenta ini untuk meja. Atau yang lain, silakan. Tergantung Anda sebagai developer, sebagai juru gambar yang akan membuat layar-layar itu. Jadi itu yang saya oke. Nah, berikutnya Mas Mbak, dalam rangka ini rangkaian proyek yang dibuat ini terlepas ini proyek besar seperti ini atau gambar yang sederhana seperti ini tadi, gambarnya kecil sederhana, ini tetap item pulbar yang digunakan dia. Tidak ada yang lain, tidak ada tambahan-tambahan atau dikerjakan dengan perangkat yang lain, semuanya sama. Dikerjakan dengan atau menggunakan sebuah software yang saja. Oke Mas? Oke, Mas Mbak, berikutnya
di Anda proyek penugasan Mas Bas, perhatikan. Dalam kesempatan ini nanti Anda akan kita bentuk kelompok kecil lebih enak berkomputer aja bahasa Indonesia. Kita gunakan ada komputer itu isinya dari Indonesia nanti satu tempat duduk atau satu meja dua anak ini menjadi satu kelompok. Jadi tugasnya Mas, carilah literasi ragam bentuk benda rumah sederhana. Jadi Anda silakan berselancar di dunia maya untuk mengambil literasi tentang gambar, khususnya gambar benda ya, gambar benda dua dimensi. Dan nanti Anda cantumkan sumbernya itu diambil dari mana? Dari 3 model benda. Nanti ada prototip, diamatin, cari 3 contoh, kemudian gambarnya disimpan. Contohnya gini. Jadi biar kita belajar berliterasi ya. Jadi memang di dunia maya, browsing di Google atau di media yang lain ya, Facebook, di media sosial, itu nanti banyak sesuatu yang bisa kita lihat. Jadi kita berusaha menghargai karya atau menghargai buah pemikiran orang lain. Satu kan seperti ini kan. Nanti gambar benda rumah sederhana. Ini saya ambil dari https://2 ini www.rumah.com, panduan properti 7 bentuk rumah minimalis modern. Nah, ini saya ambil dari rumah.com ini. Contohnya saya ambil dari itu. Nah, tugas Anda silakan mencari 3 buah bentuk benda rumah sederhana itu sebenarnya tata seperti ini. Ada lembaran Microsoft Office ini ya, seperti ini, Microsoft Word ini. Nanti cantumkan sebenarnya diambil dari mana? Ini 3 buah. Nah, ini. Nah, berikutnya, tentukan secara mandiri rumah mana yang akan dijadikan sebagai proyek. Jadi setelah Anda berselancar dengan komputer yang terkoneksi internet, Anda silakan mencari 3 bentuk benda, Anda susun. Setelah disusun itu Mas, nanti tugas Anda pilih salah satu Mas. Kalau gambar yang tadi di internet kan macam-macam. Mungkin ada yang gambar bentuknya seperti yang tadi itu, ini mirip kayak 3D. Nah ini kayak gini. Kamar tidurnya tidak perlu digambar. Kita dalam tata ruang cukup bentuknya saja atau ruangan saja. Nah ini tapi ada ukuran yang jelas. Tugas Anda nanti menggambar ulang ini dengan aplikasi AutoCAD berdimensi. Ini Mas. Ya. Ulang. Ini. Tentukan secara mandiri ya tugas mana yang akan dijadikan proyek. Jadi setelah Anda memilih 3 dari internet, disimpan, disusun, kemudian tentukan secara mandiri satu yang akan dijadikan proyek untuk menjalani. Nah ini tugas Anda nanti proyeknya ini sampai selesai. Kemudian nanti paparkan atau dijelaskan kenapa sampai milih benda yang jenis itu, alasannya apa. Enak Pak masuk rumah ada kamar sebelah sini ada ini dan ini ceritakan mengapa dengan memilih jenis atau benda rumah yang jangan Anda pilih itu sebagai proyek. Berikutnya ini uraikan jenis cinta. Jadi saat Anda menggambar benda rumah melaksanakan sebuah proyek tadi, nah ini ada toolbar, perintah atau toolbar apa saja yang dipakai dalam menggambar 2 dimensi ini. Ada layar, ada rectangle, dan lain-lain. Ya, jelas. Maksud saya penugasan Mas tadi kan dalam bentuk narasi itu sampai ceritakan. Jadi nanti dalam Microsoft Word silakan diketik. Yang kedua pilihannya nanti Anda bisa tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Jadi setelah Anda gambar di screen layarnya di komputer, terus dipaparkan dalam bentuk Microsoft PowerPoint.
buat video nggak apa-apa. Jadi saya bikin video Pak. Dan juga saya yang sudah saya sendiri. Kemudian nanti di ruangan saya tinggal langsungkan aja Pak pakai LCD. Nggak apa-apa, boleh saja. Ini ya. Oke, yang berikutnya Mas, hasil penugasan pengetahuan dalam bentuk soft copy ya. Nanti tinggal saya tugasnya bisa PowerPoint atau Microsoft Word. Terus keterampilan nanti dalam bentuk dua ya, copy file asli AutoCAD dan juga file dalam bentuk PDF yang printable. Kemudian dalam proses tentunya ya sama-sama lihat prosesnya seperti apa dalam penelitian tugas atau SOP standar operasional prosedur dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian hasilnya seperti apa. Jadi ini Mas, nah format pertanyaan nanti ikuti kaidah ini. Benda rumah, namanya Anda siapa? Tahu namanya. Terus tanggal penelitian tugas tanggal berapa? Tanggal, bulan, tahun. Jadi ini standar, jadi kita ada jejak untuk pengerjaan tugas-tugas yang ada. Ada yang ditanyakan Mas Bro? Enggak. Ada enggak? Enggak. Ada. Oke, kalau gitu saya akan menunjukkan 10 menit silakan dulu di internet. Iya, silakan yang dituliskan di internet silakan belajar tentang Itu sepatunya ya. salah satu Mas, saya minta tolong salah satu sampai nanti ngomong di depan ya. Oke, sama-sama. Mas Sabit. Bikin lah ngawur. Ya, nah, bahasa sendiri kan. Oke, coba. Malu-malu. Malu-malu ini Pak. Malu-malu kan. Ini Bapak kalau masa kalau Pak. Oh, artinya kita ayo. Ayo Mas. Ada malu-malu Pak, sakit Pak. Malu-malu. Siapa ada? Saya tawarkan dulu. Siapa? Kalau kita ada. Nur. Ada aja Pak. Cewek. Ini Pak, sama ada. Kamu ini gitu cuma Pak. Mas Dul, Mas Dul. Ya, siapa? Cewek itu Ayo Mas Dul, silakan Mas Dul. Dul. Silakan ini Mas Dul. Kayak pentingnya supaya Dul. Iya, Oke, Mas, Mbak yang lain kembalikan. Ini salah satu dari teman kalian ingin menyampaikan tentang kegiatan proyek yang akan dikerjakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya desain di gambaran saya ini. Saya membuat desain rumah yang berisikan 2 kamar utama, 1 kamar mandi, ruang tamu, lorong, dan ada tamannya, beserta ruang makan, dapur, ruang cuci, dan garasi. Di sini saya menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD, yaitu gambar 2 dimensi. Di sini saya menggunakan toolbar line, head, dan rectangle. Ada juga saya menambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Pak Edi sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk hadir di
seperti dasar-dasar keteknikan. Jadi sesuai kalau kita diajarkan masing-masing bidang kalian ini mempunyai kompetensi dasar itu diberikan di kelas 10. Di kelas 11 mulai kita mengenalkan ragam kompetensi lanjutan. Salah satunya kalau di spesifik mapel saya aplikasi perangkat lunak nanti mulai menggambar yaitu di 2D. Jadi tataran di kelas 11 nanti menggambar dengan AutoCAD itu mulai 2D, 2D khusus, 2D nanti menjelang di semester kelas 3 nanti kita menggunakan yang di bagiannya. Jadi fokusnya untuk bagiannya kompetensi. Gambar 2 dimensi. Nah, yang kemarin itu yang saya temui ya Pak ya, proses KBM-nya memang Bapak ambil sesuai dengan rencana RPP-nya. Iya, betul. Ya. Nah, di situ juga tujuan pembelajarannya sudah jelas. Kemudian proses KBM-nya pun saya mengamati di situ ada yang KSI-nya. Yang pertama saya ingin mengamati KSI dulu. Ada ya Pak ya? Nah, KSI-nya melalui video yang ditampilkan. Nah, ini saya ingin tanya Pak, Bapak ingin menonjolkan KSI-nya dari segi yang mana Pak? Melalui video Jadi yang ditunjukkan. kemarin tuh di video awal itu saya menyampaikan tentang sebuah filosofi tentang pemahaman kompetensi menggambar. Jadi maksudnya apa? Dari ragam banyak rangkaian fungsi berubah macam-macam itu kalau di aplikasi itu banyak perintah-perintah yang nantinya produknya itu dalam membuat satu produk itu langkah atau perintah yang digunakan itu bisa bervariasi. Jadi masing-masing anak nanti caranya berbeda. Nah, toolnya ini macam-macam yang dipakai. Jadi tataran kita kemarin itu menyampaikan ragam kompetensi pengetahuan tentang gambar, kemudian pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya ini sudah berbeda. Jadi video yang kita paparkan kemarin itu keterkaitan dengan ragam istilahnya disiplin atau keilmuan yang dimiliki oleh seseorang itu, dan kemudian nanti dalam ranah anak-anak atau dalam video itu digambarkan bahwa anak-anak ini nanti dalam masa kerja atau masa pengaplikasian pengamalan ilmu ini nanti belum tentu semua disiplin ilmu yang diterima di sekolah ini akan diterapkan dalam satu waktu yang sama. Intinya begitu. Jadi sebagian daripada disiplin ilmu ini nanti yang akan fokus untuk bekerja. Jadi seperti itu. Pemanfaatannya ya Pak ya, bisa dimanfaatkan dalam pasca mereka lulus dalam dunia industri ya Pak ya. Itu terus saya juga mengalami selama proses KBM itu tampak diferensiasinya juga ya Pak ya. Ya saya mengapresiasi bagus sih Pak, di situ berarti ada pengembangan untuk pengembangan kompetensi siswa. Jadi ya karena di dalam kelas itu pasti kan siswa sifatnya heterogen juga, latar belakang siswa inputnya sudah berbeda-beda. Dengan diferensiasi yang diterapkan diharapkan nanti hasilnya bisa maksimal selama proses KBM. Kemarin itu diferensiasi yang ditonjolkan dari segi yang mana Pak? Jadi kemarin kita itu Pak, dari prasarana yang ada di laboratorium itu kan kita ada fasilitas koneksi internet. Jadi mulai dari bahan produk atau diferensiasi konten itu kita bebaskan ke anak-anak untuk berselancar di dunia maya. Jadi dari anak-anak hasil berselancar nanti mendapatkan saya targetkan memiliki 3 literasi yaitu 3 gambaran. 3 gambaran yang kemudiannya anak-anak dengan kesadaran diri harus mengambil sebuah keputusan mana yang nanti diaplikasikan dari teori yang saya paparkan, kemudian teori ini diaplikasikan untuk menggambar salah satu daripada 3 item yang dicari anak-anak dunia maya tadi. Jadi item itu 3 item, 3 konten atau 3 bahan, 3 bahan denah rumah yang berbeda. Kemudian anak-anak diskusi dengan partner satu yang berdampingan. Jadi nanti saya kelompokkan jadi satu kelompok 2 anak, lain nanti diskusi milih yang ini tuh pertimbangannya apa, terus
pertanyaan dari teman itu bagaimana terkait dengan konsep bedah rumah yang seperti ini. Jadi nanti harapannya dalam satu kelas itu tidak ada, mungkin di dunia maya kan bisa jadi anak-anak itu menuju sumber yang sama atau gambar yang di-download itu sama gitu. Tapi akan tetapi dengan adanya diskusi ini tadi, terus kemudian saya juga rolling mantau di dalam ruangan lab ini, kan bisa disimpulkan tidak akan ketemu gambar yang sama. Jadi maksudnya dari masing-masing anak ini ada 3 contoh denah rumah, kemudian secara sadar dan dengan penuh pertimbangan anak-anak mengambil satu objek ditemukan oleh anak-anak sendiri yang kemudian ini digunakan sebagai bahan anak-anak untuk menggambar ulang dengan dasar teori menggambar 2 dimensi tadi Melalui aplikasi gerakan. Jadi gaya anak-anak nanti itu hasil produknya pasti berbeda. Nah, metodenya anak-anak menggambar juga berbeda, tapi dengan kajian teori yang sama. Jadi diferensiasinya itu dari konten terlihat, dari produk terlihat juga ya Pak ya. Nah, saya ingin menggali ini Pak, melalui proses ini ya Pak ya, proses pembelajaran ini ya Pak ya, manfaat lain yang diperoleh anak-anak selain nanti dapat dikembangkan, tadi kan dunia industri ya Pak ya, manfaat lainnya apa Pak? Untuk dalam tanda kutip proses pembuatan gambar 2 dimensi yang nantinya diterapkan dalam pembangunan, proses wujud pembangunan ya, apa Pak yang dapat mereka gali? Jadi gini, dalam bidang disiplin ilmu kita arsitektur itu lebih cenderung ke, kalau dunia profesional kerja nanti ada istilah jasa konsultansi. Nah, jasa konsultansi ini menangani tiga pekerjaan utama. Itu merencanakan, yang meliputi merencanakan dan pengawasan. Nah, merencanakan ini nanti ada 3 pekerjaan besar. Itu menggambar, kemudian menghitung nanti ketemu nominal setelah digambar, misal saya contohkan rumah gitu ya, rumah digambar selesai, kemudian dihitung biayanya harus berapa. Terus kemudian ada spesifikasi teknis, jadi kayak ini sekitar kita ada kaca, oh kacanya ini tebalnya berapa yang dipakai, oh ini minimal harus 5 mili ya. Terus persennya ini ukurannya berapa, kayunya jenis apa, itu spek. Nah, kompetensi yang kita ajarkan di dalam kelas ini mendasari dari salah satu komponen utama dalam pengamalan nanti pasca anak-anak lulus, yaitu merencanakan kategori menggambar. Nah, penggambaran ini dalam wujud nanti yang sifatnya masih dangkal atau masih sederhana, yaitu menggambar dengan metode 2 dimensi seperti itu. Berarti direncanakan yang supaya tahu ya Pak ya, nanti ke depannya kekurangannya apa, yang perlu diperbaiki apa, gitu ya Pak ya, persiapan lah. Gini Pak, ketika proses itu Pak mengajarkan kepada anak-anak melalui diferensiasi produk, diferensiasi konten, ini yang Bapak temukan apa Pak? Kesulitan, kelemahan itu apa Pak yang paling gampang? Kalau anak-anak itu cenderung kan bahasa kita sering nyebutnya learning by doing. Jadi maksudnya kalau saya sekedar memberikan tekstual bacaan seperti istilahnya modul saja atau alur langkah-langkah tekstual, itu anak-anak memiliki kecenderungan yang tidak bisa. Maksudnya tidak bisa itu karena tidak sambil doing, tidak sambil mengerjakan. Jadi anak-anak harus mengerjakan inisiatif, ya, sambil mempraktekkan. Jadi kalau kita sekedar bercerita anak-anak terus kita paparkan saja, kompetensinya kurang bisa. Jadi anak-anak harus betul-betul juga sedang melakukan. Jadi ini berbeda. Kalau kita seperti kemarin kita ada pandemi ini, kecenderungan kita lewat daring gitu ya. Jadi kompetensinya sangat minim yang diterima anak-anak. Karena mereka juga tidak punya fasilitas. Ya ada beberapa mungkin katakan 20% anak-anak punya laptop, tapi sebagiannya kan bisa tidak. Ini yang kompetensi tidak bisa terserap. Tapi kalau dalam ranah luring seperti ini, kita menggunakan metode pembelajaran yang
beragam, istilahnya ya secara tekstual kita sampaikan, kemudian ada visual video kita adakan juga, terus saya demonstrasikan juga, anak-anak doing, terus juga tampilannya bisa tertransfer. Berarti kan selama luring minimal kelemahan itu bisa disingkirkan. Kalau gini Pak, ketika KBM itu anak-anak kan sudah terfasilitasi dengan prasarana yang fasilitas yang cukup ya Pak ya. Selama kurs itu ada nggak Pak kelemahan yang ditemukan? Atau mungkin kelemahan siswa dalam menggali keterampilannya selama itu masih ada nggak yang lemah? Jadi gini, pemahaman anak-anak tentang toolbar icon ini kan beragam. Jadi dari kesamaan dasar teori yang dimiliki anak-anak nanti berbeda-beda. Terus kemudiannya kan anak-anak mengaplikasikan ini. Jadi antara si A dan si B, kalau proyek ini nanti betul-betul secara personal, pribadi, tugas sendiri-sendiri, ini ada sisi kelemahannya. Kelemahannya apa? Anak yang memiliki kompetensi lemah ini akan kesulitan menanyakan ke yang memiliki kompetensi lebih. Maksudnya apa? Karena proyeknya berbeda. Otomatis alur atau gayanya anak-anak mengerjakan ini juga berbeda. Makanya dalam silsilah tajuk penugasan saya bentuk kelompok kecil 2 orang, karena komputer kita settingnya di laboratorium itu kan berjejer. Kalau daripada menjauh gini nanti malah mengganggu, akhirnya 2 komputer ini saya jadikan 1 kelompok. Ini fungsinya apa? Salah satunya dalam rangka nanti kegiatan penyelesaian penugasan proyek ini bisa komunikasi tapi tidak terlalu gaduh atau membuat keriuhan kelas. Itu untuk meminimalisir ya Pak ya. Terus nanti pastikan ini kedepannya ada pembelajaran yang masih sama dan serupa ya Pak ya. Nanti tindak lanjut kedepannya ini apa Pak? Atau mungkin yang perlu dikembangkan, yang perlu diperbaiki lagi kan, kalau ini kan untuk meminimalisir kelemahan itu dibentukkan kelompok gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya untuk kedepannya untuk supaya lebih berkembang tindak lanjut lain ada Pak? Jadi dari ragam kelompok tadi mungkin dari layout penataan laboratorium Bu, saya rasa kalau semuanya menghadap sama ke depan itu kurang. Jadi dari istilah komunikasi ini kurang nyaman untuk anak-anak berdiskusi. Jadi ke depan memang mungkin butuh komunikasi dengan Wakasatpras ya untuk merombak tatanan ini biar memudahkan dalam pembelajaran, yang pertama. Yang keduanya pembagian kelompok dengan 2 anak tadi saya rasa berdasarkan evaluasi kegiatan pembelajaran kemarin itu masih kurang efektif. Jadi kurang gemuk. Kalau 2 kemarin itu karena kita mengacu dengan situasi kondisi yang ada, saya lihat kok kurang maksimal hasilnya. Jadi ideal itu 4 anak. Kalau bisa nanti settingnya juga setting pembelajaran kita master atau layoutnya laboratorium bisa dirubah. Terus anak-anak dalam kelompok yang lebih besar sedikit jumlahnya kelompok itu lebih memudahkan kita. Terus kemudian dalam penerapan pembelajaran seperti memaksimalkan diferensiasi dalam pembelajaran terus KS ini, nanti ke depan harapan saya ya untuk semua kompetensi Bu, nah, termasuk ke lintas teman sejawat saya khususnya yang di produktif di BIP atau arsitektur ini ya layaknya memang kita harus memetakan dulu kompetensi yang dasar anak-anak seperti apa, kemudian metode kita gimana, terus ragam daripada literasi atau konten pembelajaran harus ada kesamaan gaya. Maksudnya kesamaan gaya itu kita menerapkan hal yang sama, yaitu KSE dan jadi dalam semua ini akan lebih maksimal semua. Berarti rencana tindak lanjutnya akan diusahakan memiliki pokok yang lebih besar supaya kompetensi yang dicapai anak-anak bisa lebih maksimal. Saya rasa itu ya Pak Andrew ya yang ingin saya tanyakan, dan yang perlu saya tanyakan cukup itu. Saya terima kasih ya Pak sudah menunggu waktunya ya. Pak Edi, sampun percakapan saya dengan Pak Andi yang saya gali
Terima kasih Bu Cici, Pak Andri ya, sudah memberikan waktunya untuk wawancara pasca observasi. Dari video yang saya amati tadi malam itu terkait dengan pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini, saya rasa sudah bagus ya, nyambung. Artinya nyambung dari pra itu yang disasar apa, yang mau dikembangkan apa, kemudian di observasi ada temuan-temuan, dan temuan-temuan diutarakan di saat wawancara pasca observasi. Memang harapannya seperti itu. Sehingga nanti dari pihak guru itu ada perbaikan-perbaikan. Barangkali itu saja untuk sesi ini. Terima kasih.